Kali ini kita akan membahas terkait isolasi mikroba ya teman-teman, mulai dari definisinya, kemudian media tumbuh mikroba, lalu cara atau metode isolasi mikroba, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi soal supaya teman-teman makin paham. So, tunggu apa lagi nih? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, apa sih itu isolasi mikroba? Jadi, isolasi mikroba itu merupakan upaya memisahkan mikroba dan pembiakan suatu jenis mikroba tertentu yang diperoleh dari alam ke dalam suatu media yang spesifik atau media baru sebagai biakan murni. Karena untuk membiakan mikroba membutuhkan media tumbuh, maka yuk kita bahas lebih dalam terkait media tumbuh mikroba. Nah, teman-teman, apa sih itu media tumbuh mikroba? Pastikan teman-teman pada penasaran ya dan bertanya-tanya gitu kan. Jadi media tumbuh mikroba itu merupakan campuran nutrien atau zat makanan sebagai penyedia kebutuhan untuk pertumbuhan dan juga perkembangan mikroba. Selain itu, media tumbuh juga berperan loh sebagai isolasi dan juga inokulasi mikroba, serta untuk uji fisiologi serta biokimia mikroba. Nah, syarat media tumbuh mikroba yang baik itu mengandung yang pertama air, teman-teman. Air penting banget ya tentunya. Yang pertama untuk menjaga kelembapan dan juga pertukaran zat atau metabolisme. Yang kedua, sumber karbon, mineral. Nah, mineral di sini tuh terdiri dari fosfat, nitrogen, sulfur, besi, magnesium, begitu ya teman-teman. Kemudian selain karbon dan mineral, juga vitamin dan juga gas. Gas di sini terdiri atas oksigen dan juga hidrogen. Yang ketiga yaitu tekanan osmosis. Nah, kalau tekanan osmosis ini ingat-ingat ya teman-teman, harus isotonik. Yang keempat yaitu derajat keasaman atau pH. Umumnya pH netral teman-teman. Tapi ada juga loh yang alkali. Yang kelima adalah suhu atau temperatur. Nah, kalau suhu atau temperatur ini disesuaikan dengan mikrobanya. Umumnya dengan suhu tubuh manusia, tetapi ada juga yang di suhu ekstrim. Dan yang keenam tentunya harus steril. Sifat media tumbuh mikroba yang ideal yang pertama yaitu mampu memberikan pertumbuhan yang baik jika ditanami mikroba. Yang kedua, mendorong pertumbuhan lebih cepat dan juga murah nih teman-teman. Yang ketiga, mudah dibuat kembali. Dan yang keempat, mampu memperlihatkan sifat khas mikroba yang diinginkan. Gimana nih teman-teman, pasti udah kebayangkan terkait media tumbuh mikroba. Tetapi untuk syarat maupun sifat idealnya bagaimana ya teman-teman? Oke, kita lanjut ya untuk dibahas bersama. Nah teman-teman, media tumbuh mikroba itu dikelompokkan menjadi dua kategori nih teman-teman, yaitu media mati dan juga media hidup. Keduanya berbeda teman-teman. Kita mulai terlebih dahulu ya ke media yang hidup. Jadi, media hidup itu merupakan media yang umumnya dipakai dalam laboratorium virologi untuk membiarkan berbagai virus. Sedangkan dalam bakteriologi hanya beberapa jenis mikroba tertentu saja dan terutama hewan percobaan. Contoh pada media hidup antara lain hewan percobaan, termasuk manusia loh teman-teman. Kemudian telur berembrio, biakan jaringan, dan juga sel-sel biakan bakteri tertentu untuk bakteriofaga. Nah, sedangkan media mati masih dibedakan lagi teman-teman menjadi 3 kelompok ya. Ada berdasarkan konsistensi atau bentuknya, berdasarkan komposisinya, dan juga berdasarkan fungsi dan juga tujuan. Gimana nih, makin penasaran kan? Oke, yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Nah, untuk media mati ini berdasarkan konsistensi atau bentuknya nih teman-teman. Ini terbagi menjadi 3 ya, yaitu media cair. Nah, untuk media cair ini digunakan untuk membiarkan alga, ragi, dan juga bakteri. Contohnya air builan, air pekton, dan juga deret gula. Kemudian yang kedua yaitu media setengah padat. Nah, kalau media setengah padat ini digunakan untuk melihat pergerakan mikroba secara mikroskopik dan juga untuk menumbuhkan mikroba yang memerlukan sedikit air serta hidup secara anaerob dan fakultatif. Contohnya agar bilan setengah padat. Bilan ini artinya sama dengan kaldu ya, teman-teman. Kemudian yang
yaitu media padat. Untuk media padat ini diperoleh dengan menambahkan agar yang berasal dari ganggang sebagai bahan pemadat yang tidak dapat diuraikan oleh mikroba jenis tertentu dan juga membeku pada suhu di atas 45 derajat Celcius, teman-teman. Media ini digunakan untuk menumbuhkan bakteri, jamur, dan juga ragi. Contoh dari media padat ini yaitu agar miring dan agar dim, misalnya agar Whelan, agar endo, dan juga agar SS. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Yang kedua, media mati berdasarkan komposisi terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama, media sintesis. Media yang kandungan dan isi bahannya telah diketahui secara terperinci dan digunakan untuk mempelajari sifat faal dan genetika mikroorganisme. Contohnya, cairan Heinz, Loke, thyroid, dan juga Eagle. Yang kedua, media semisintesis. Nah, untuk yang semisintesis ini merupakan media yang sebagian komposisinya diketahui secara pasti. Misalnya cairan Heinz yang ditambahkan dengan serum, yaitu laboratorium virologi, atau PDE gitu ya, potato dextrose agar ia mengandung agar, dextrose, dan juga ekstrak kentang. Untuk bahan ekstrak atau serum, kita tidak dapat mengetahui secara detail komposisinya. Yang ketiga yaitu media non-sintesis, yaitu media yang mengandung bahan-bahan yang tidak diketahui secara pasti baik kadar maupun susunannya. Contohnya ekstrak daging, pepton, ekstrak ragi, dan kaldu daging. Seringkali dalam media ini ditambahkan darah, serum, vitamin, asam amino, ataupun nukleosida. Untuk media mati berdasarkan fungsi dan tujuan ada beberapa macam loh student, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tapi untuk lebih detailnya, yuk kita bahas bersama-sama. Oke, kita bahas yang tadi ya. Yang ketiga, media mati berdasarkan fungsi atau tujuannya dibagi menjadi 8 nih teman-teman. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu media penyimpanan. Nah, sesuai namanya nih, tentunya untuk menyimpan mikroba. Contohnya yaitu nutrien agar dan semisolid agar. Yang kedua yaitu media transport. Nah, fungsinya untuk melindungi kuman supaya tetap hidup apabila pemeriksaan terpaksa ditunda dan untuk pengiriman bahan pemeriksaan bakteriologis yang menggunakan swab. Contohnya nih teman-teman, ada Carrie and Blair's, Amis, dan juga Stuart. Yang ketiga yaitu media pemupuk. Media ini menguntungkan pertumbuhan mikroba tertentu karena mengandung bahan tambahan ataupun bahan penghambat yang menekan tumbuhnya kompetitor loh. Contohnya nih pada NaCl broth untuk mencari Staphylococcus aureus, Teflon alkali 1% untuk mencari Vibrio cholera, Selenit broth untuk Salmonella dan Shigella, kemudian Mueller-Kaufmann enrich untuk medium Salmonella dan menekan pertumbuhan kuman golongan Proteus. Boilon untuk mencari E. coli dan pembenihan empedu untuk Salmonella typhi dan Paratyphi dari bahan darah. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Keempat, media diferensial. Media dengan komposisi kimiawi yang mampu memberikan ciri khusus pada genus mikroba tertentu. Seperti media apa aja nih teman-teman ya? Yang pertama, McCankey. Ini untuk membedakan teman-teman antara bakteri gram negatif dan mikroba yang tidak meragi laktos. Yang kedua yaitu EMB atau eosin methylan blue. Ini untuk membedakan bakteri gram negatif dan golongan Enterobacteriaceae, terutama Escherichia coli versus Enterobacter aerogenes. Kemudian ada juga CLED medium atau Cristin lactose electrolyte deficient. Nah, kalau CLED medium ini untuk mendeteksi adanya kuman dalam urin. Kemudian ada juga KIA, ini untuk mengidentifikasi Enterobacteriaceae berdasarkan fermentasi 2 macam gula serta produksi H2S. Nah, yang kelima nih teman-teman, ada media tes kepekaan. Nah, ini bukan
uji kepekaan yang lain ya. Ini media tes kepekaan untuk prosedur standar internasional nih teman-teman. Yaitu contohnya diagnostic sensitivity test agar atau DST agar dan juga Møller-Hinton agar. Yang keenam yaitu media pembenihan jamur. Ini contohnya bisa digunakan sabarot dan juga potato dextrose agar atau PDE. Media bersifat asam untuk isolasi jamur dan yeast. Kemudian yang ketujuh, media kultur anaerob. Kita bisa menggunakan thioglycolate medium dan juga cookmeat medium. Nah, kita lanjut ya. Yang terakhir nih teman-teman, yang kedelapan, yaitu media selektif. Untuk media selektif ini merupakan media yang kompleks dan sangat selektif terhadap mikroba tertentu. Contohnya nih ya, dari tabel, yaitu media selektif ini seperti terdapat pada media TCBS dan soda agar yang mana selektif untuk bakteri Vibrio cholera. Dan juga dilihat di tabel ya teman-teman, ada Ogawa medium yang mana ini selektif loh untuk Mycobacterium tuberculosis dan juga masih banyak lagi. Nah, itu ya teman-teman penjelasan terkait masing-masing media mati dan juga klasifikasinya, kemudian tujuan, serta contoh-contohnya. Gimana nih, Pak? Masih pada semangat kan? Oke, kita lanjut yuk, students. Oke, ini merupakan referensi yang kami gunakan. Boleh banget nih kalau teman-teman ingin